Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mutiara Rizkia dengan NIM A1D52404. Hai semuanya, di video ini aku mau sharing inti dari jurnal yang aku buat sendiri ya. Kebetulan judul jurnalnya itu mengoptimalkan penggunaan teknologi digital. Intinya jurnal ini ngebahas gimana teknologi bisa bantu ningkatin kualitas pendidikan, bukan cuma dari sisi sistem dan manajemen, tapi juga dari sisi kenyamanan psikologis penggunanya. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama di sini tuh ada latar belakang. Sekarang ini teknologi digital udah jadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Misalnya ada Google Scholar buat cari referensi ilmiah. Terus ada SIMAK yang SIMAK ini singkatannya dari Sistem Informasi Akademik. Ini biasanya dipakai kampus untuk ngatur data mahasiswa, mulai dari nilai, jadwal kuliah, sampai pembayaran. Dan juga ada LMS atau Learning Management System, yaitu kayak Google Classroom, Moodle, atau Microsoft Teams. Nah, LMS ini biasa dipakai buat pembelajaran online, ngasih materi, diskusi, kuis, dan juga pengumpulan tugas. Tapi sayangnya banyak sekolah dan kampus yang belum memaksimalkan semua ini. Bahkan ada yang sistemnya belum aman, susah dipakai, atau malah bikin stres. Nah, di jurnal ini aku bahas juga pentingnya teknologi yang nggak cuma canggih, tapi juga ramah pengguna dan memperhatikan kondisi psikologi siswa dan guru. Tujuan dari penelitian ini punya 3 tujuan utama. Yang pertama, ngelihat gimana teknologi bisa memperkuat tata kelola pendidikan. Yang kedua, ngebahas peran konsultan IT dalam membangun penerapan sistem digital. Dan yang terakhir, memahami pengaruh teknologi terhadap psikologi pengguna, apakah bikin lebih nyaman, percaya diri, atau termotivasi. Lalu ada metode penelitian. Metode yang aku pakai di sini adalah studi pustaka. Jadi aku kumpulin data dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan laporan-laporan yang relevan. Datanya dianalisis secara kualitatif, jadi fokusnya lebih ke pemahaman isi dan makna, bukan angka-angka. Hasil dari penelitian ini fokus ke CGC atau Good Corporate Governance. Teknologi digital ternyata punya peran besar dalam mendukung prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Walaupun istilah ini biasa dipakai di dunia bisnis, tapi penting juga buat pendidikan. Ini ada 5 prinsip utamanya. Yang pertama, transparansi. Semua informasi akademik bisa dibuka dan diakses dengan mudah oleh orang yang berkepentingan. Kayak nilai, jadwal, pengumuman. Ini bikin semuanya lebih jujur dan terbuka. Yang kedua, ada akuntabilitas. Semua kegiatan dan data bisa ditelusuri. Jadi kalau ada kesalahan atau masalah, kita bisa tahu siapa yang bertanggung jawab atas itu. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Sekolah atau kampus harus patuh sama aturan, khususnya perlindungan data pribadi. Teknologi digital yang aman bisa bantu jaga itu semua. Yang keempat, ada independensi. Sistem digital yang baik bisa bekerja otomatis tanpa harus tergantung pada orang tertentu. Contohnya pendaftaran online, input nilai otomatis, dan lain-lain. Yang terakhir, ada keadilan. Semua siswa dan guru punya akses yang adil terhadap sistem. Nggak ada yang diistimewakan atau dibatasi tanpa alasan yang jelas. Selain itu, teknologi yang dirancang dengan baik bisa bikin pengguna kayak siswa dan guru merasa lebih nyaman, aman, dan percaya diri. Dan itu ngaruh ke semangat belajar dan hasil pembelajaran secara keseluruhan. Nah, kesimpulan dari jurnalnya, teknologi digital bukan cuma sekedar alat bantu, tapi bisa jadi bagian penting dalam ngebangun pendidikan yang lebih baik. Kalau dirancang dengan benar, teknologi bisa bikin proses belajar jadi lebih efisien, sistem manajemen jadi lebih transparan dan adil, dan yang paling penting bisa bikin siswa dan guru merasa nyaman secara psikologis. Di sini peran konsultan IT juga nggak bisa disepele ini, karena mereka lah yang bantu bikin sistem bukan cuma canggih tapi juga sesuai aturan dan mudah digunakan. Thank you everyone. Thank you Elmar.